Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, arjukum kulukum wa ahlukum jami'an bi khair. Wassalamu alaikum. Abnai haibai asana salisa kuluha. Aliyum sanata'alam ani darsi adinil islami. Khususan di kisati Nabi Ismail alaihissalam. Wa kama ta'alamna fi usbu'il madi yakni an kisati Nabi Ibrahim alaihissalam. Alaysa huwa min abihi Ismail alaihissalam. واليوم فإن شاء الله سنتعلم كيف حياة سيدنا إسماعيل في النبوة. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Bapak berharap kalian beserta seluruh keluarga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PAI, yaitu khususnya membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Pada pertemuan sebelumnya, sama-sama kita ketahui, kita sudah belajar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak lain adalah ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Bapak sudah menjelaskan bagaimana kisah-kisah Nabi Ibrahim dan juga akhirnya mempunyai anak, ya, dan juga dari istrinya yaitu Hajar, Siti Hajar, yang tidak lain adalah juga ibunya dari Ismail alaihissalam. Baik, sebelum kita belajar, silakan anak-anakku buka bukunya halaman 167, buku PAI, sampai halaman 171. 167 sampai 171, kurang lebih dari situ akan Bapak sampaikan di sini. Tapi kalian sebenarnya cukup mendengar saja apa yang Bapak sampaikan melalui video ini. Tidak apa-apa. Sambil membaca bukunya juga lebih baik. Dan jangan lupa juga siapkan alat tulisnya apabila ada hal-hal penting kalian bisa mencatatnya. Baik, langsung saja anak-anakku. Yang pertama adalah keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail dan ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Ya, yang kemarin itu di Babilonia, setelah meninggalkan Babilonia, ya sama-sama kita ketahui di situ ada raja Namrud, lalu Nabi Ibrahim dibakar dan sebagainya, kisah yang kita pelajari minggu lalu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk pindah ke Palestina bersama dua istrinya. Kemarin juga Bapak sudah jelaskan, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua istri. Yang pertama adalah Siti Sarah dan kedua adalah Hajar. Dari Siti Sarah tersebut atau dari Sarah tersebut lahirlah Nabi Ishak. Sedangkan dari Hajar ini lahirlah Nabi Ismail alaihissalam yang nanti dari keturunan Nabi Ismail tersebut lahirlah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika itu beliau karena tidak memiliki anak, ya, yang anaknya yang pertama siapa Pak? Berarti anak yang pertama adalah Ismail alaihissalam dari ibundanya bernama Hajar. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim beserta keluarganya, istri dan anaknya, Nabi Ismail alaihissalam itu hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tujuan tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya, ya. Jadi menggunakan unta atau menaiki unta. Ya. Berjalan untuk berhijrah mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Nah, dulu Mekah benar-benar tandus, tidak ada apapun, hanya padang pasir yang panas dan padang pasir yang luas. Ya. Di kota itu Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Di tempat itu Masjidil Haram sekarang berada. Nah, dulu yang Bapak sebutkan tadi hanya di sekelilingi bukit-bukit Mekah itu, padang pasir yang luas, di sekitarnya ada bukit-bukit, tandus, panas dan sebagainya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu membawa istrinya beserta anaknya Ismail ke tempat tersebut. Ya, dalam arti Allah Subhanahu Wa Taala
menuntun mereka ke tempat tersebut. Lalu yang ketiga, ditinggal di tempat yang gersang. Nabi Ismail alaihissalam itu nanti ditinggal oleh ayahnya di Mekah tadi yang Bapak sebutkan, di tempat yang gersang tadi, hanya sebatas padang pasir yang luas, di sekitarnya bukit-bukit. Lelah masih belum hilang, perintah Allah SWT sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin mentelantarkan kalian." Yang Bapak sebutkan tadi, setelah sampai ke Mekah, ya, di padang pasir yang diarahnya tandus, tidak ada air, tanaman, dan lain sebagainya, sekitarnya hanya bukit-bukit saja. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak istrinya. Ya, karena tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan berat hati dan perasaan sedih, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh dan yakin serta tunduk patuh taat kepada perintah Allah tersebut dan membicarakan kepada istrinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan ini atau memerintahkan untuk meninggalkan mereka berdua di tempat seperti ini yang gersang. Ya, tidak lain adalah kota Mekah zaman dulu. Hajar ibunda Ismail mencari air. Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim AS sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Hajar kebingungan, kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan bayi Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Sofa hingga sampai ke Bukit Marwah. Di kedua tempat tersebut tetap tidak ada air. Hajar melakukan hal tersebut hingga 7 kali. Ia berlari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Peristiwa Hajar ibunda Ismail mencari air ini kita kenal dengan ibadah sya'i dalam pelaksanaan haji atau umrah. Nah, tadi setelah ditinggal oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar atau Hajar bersama anaknya Ismail itu tinggal hanya berdua di tempat yang gersang, tidak ada air, tidak ada tanaman, panas, padang pasir dikelilingi bukit seperti itu yang Bapak gambarkan. Nah, suatu hari pastinya bekal makanan dan minumannya sudah habis. Hajar ibunda Ismail panik dan juga akhirnya mencari makanan atau air yang bisa menjadi asupan mereka untuk bertahan hidup. Dengan kegigihannya, ibunda Hajar lari kecil menuju satu bukit yang disebut Bukit Sofa. Dia tidak menemukan air. Lalu dia kembali atau mencari kembali air ke bukit. Setelahnya itu Bukit Marwah, juga tidak ditemukan air. Begitu seterusnya sampai 7 kali putaran, Hajar ibunda Ismail tidak menemukan air. Ya, nah peristiwa seperti ini atau peristiwa tersebut kita kenal dengan ibadah sya'i atau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegigihan dari Hajar ibunda Ismail diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amalan ibadah sya'i dalam pelaksanaan haji maupun umrah. Munculnya air Zam-Zam. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir putus asa. Namun pertolongan Allah SWT datang kepadanya. Setelah 7 kali berlari antara Bukit Sofa dan Marwah, Siti Hajar melihat ke arah anaknya yang tadinya menangis tiba-tiba terdiam. Dari arah kaki mungil Ismail tiba-tiba mengeluarkan air yang melimpah. Siti Hajar lalu berlari menghampiri Ismail kegirangan. Kemudian Siti Hajar berkata, "Zam-Zam." Zam-Zam itu artinya berkumpullah. Kelak mata air ini dinamakan air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan di padang tandus ini. Dan mata airnya tidak pernah kering sampai saat ini. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Nah, tadi yang Bapak ceritakan setelah lari 7 putaran dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ya sudah mulai lelah Hajar dan juga mulai tidak berdaya dan hampir putus asa. Tiba-tiba disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala hadir.
disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada untuk mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril dituntunlah bayi Ismail tersebut untuk menghentakkan kakinya di tanah. Setelah dihentakkan oleh bayi Ismail yang masih kecil ketika itu, keluarlah mata air yang melimpah yang banyak. Siti Hajar atau Hajar ketika itu bingung, anaknya sudah tidak menangis dan melihat di bawah kakinya itu ada keluar air yang melimpah yang banyak. Bergembiralah Hajar dan memeluk anaknya, menemui anaknya dan mengatakan Zam-Zam, ya, artinya berkumpul lah. Nah, kelak mata air ini dinamakan air Zam-Zam yang sampai saat ini itu telah menjadi sumber kehidupan bagi kota Mekah itu sendiri, ya. Dan dalam suatu riwayat air Zam-Zam itu tidak akan habis, mata air Zam-Zam itu tidak akan habis sampai hari kiamat nanti. Nah, itu sejarah munculnya air Zam-Zam dari Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, serta hormat dan patuh pula kepada kedua orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim dan Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Apa ujiannya? Suatu hari Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Lalu Ibrahim menyampaikan mimpi tersebut kepada Ismail. Lalu Ismail berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi setelah beranjak dewasa, beranjak remaja, Allah Subhanahu wa taala kembali menguji Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar untuk menyembelih anak kesayangannya pastinya Ismail alaihissalam. Ya, Ibrahim sebelumnya setelah kejadian yang bayi Ismail tadi ditinggalkan oleh ayahnya sama ibunya Hajar, Ibrahim kembali lagi dan untuk menjemput istrinya dan anaknya, dan Ibrahim terkejut pastinya melihat bahwa tempat yang dulunya tandus sekarang sudah subur, makmur, ada tanaman di sana karena tidak lain ada sumber air Zam-Zam di situ. Ya, jadi mereka bisa tinggal di situ. Banyak pendatang juga dari beberapa daerah atau pendatang-pendatang orang-orang lain menemukan ada mata air yang tidak berhenti, yang bagus, yang melimpah. Akhirnya dibangunlah sebuah pemukiman sampai sekarang, sampai saat ini yang kita kenal dengan kota Mekah. Nah, ketika remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar diuji tadi untuk menyembelih anak kesayangannya itu Ismail, Nabi Ismail. Nah, ini dijelaskan, kalian bisa buka sendiri nanti dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah anak kesayangannya Ismail. Lalu disampaikanlah mimpi tersebut ke anaknya bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ismail yakin dan Ismail percaya, bahkan Ismail tetap tunduk patuh kepada ayahnya dan khususnya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ikhlas agar bisa untuk disembah oleh ayahnya. Dengan penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju suatu bukit untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan mereka berdua, maka Allah Subhanahu wa taala melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan kurban, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya ibadah kurban yang telah dilakukan pada hari raya haji atau Idul Adha yang biasa kita laksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah setiap tahun. Anak-anakku, setelah tadi diperintahkan mereka sepakat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah mereka berdua dilepas oleh ibunda tercinta Hajar dengan penuh kesedihan tapi dengan taat juga kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuju suatu bukit untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga dalam suatu riwayat diceritakan ada setan yang mengganggu mereka berdua agar tidak melaksanakan perintah Allah tersebut, dan akhirnya Nabi Ibrahim
melemparkan batu pada setan tersebut, hingga akhirnya kita kenal dalam ibadah haji itu ada lempar jumroh, itu sejarahnya itu, ya, untuk mengusir setan. Nah, ketika sampai bukit dan akan dilaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anak tersayangnya Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah kembali dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyembelih anaknya tersebut dan digantikan oleh seekor kambing. Karena Allah Subhanahu wa taala semakin menghargai atau juga memberikan imbalan atas segala ketaatan Ibrahim dan juga Ismail alaihi salam. Nah, peristiwa itu menyembelih kambing tersebut, ya, itu diabadikan atau juga menjadi dasar syariat ibadah kurban yang kita kenal pada setiap hari raya kurban atau hari raya Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya dan yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu ia berkata, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Tuhanmu kepadamu dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu. Ya, mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf dan yang ruku dan yang sujud. Setelah perintah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kembali kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Sejatinya dalam suatu riwayat Ka'bah itu sudah ada fondasi-fondasinya, tetapi orang yang membangun kembali fondasi-fondasi atau meninggikan fondasi tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Sudah ada sejak zaman Nabi Adam fondasi Ka'bah itu sendiri sebenarnya. Tetapi ditinggikan lagi fondasi tersebut hingga sampai saat ini Ka'bah masih berdiri tegak, tempat atau telah menjadi kiblat untuk umat Islam atau untuk umat Muslim di seluruh dunia dalam melaksanakan sholat. Ya. Jadi yang membangun atau mendirikan fondasi Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika pembangunan Ka'bah tersebut, Nabi Ibrahim berdiri di sebuah tempat atau batu, ya, di sebuah batu untuk mendirikan fondasi bangunan tersebut, dan batu tersebut sampai sekarang masih ada. Kalau kalian pernah pergi umroh ataupun haji, di situ kalian bisa melihat namanya Maqam Ibrahim. Apa itu Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun fondasi Ka'bah tersebut. Baik anak-anakku semuanya, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam ini beserta ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling utama adalah bentuk ketaatan atau ketakwaan, kepatuhan mereka berdua kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak lain perintah Allah Subhanahu wa taala pasti mendapat banyak hikmah atau pelajaran, yang mana pelajaran tersebut dapat kita ambil atau dapat kita laksanakan ibadah-ibadahnya hingga sampai saat ini, yaitu entah ibadah kurban atau ibadah haji dan umroh, ya, syai, ya kan, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari buah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Semoga kita semuanya dapat meladani kisah Nabi Ismail alaihissalam, yang juga dia selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, menyayangi kedua orang tuanya, tidak pernah melawan perintah kedua orang tuanya. Itulah yang dapat kita ambil, pelajaran kita dapat ambil dari kisah Nabi kita, Nabi Ismail alaihissalam. Itu saja anak-anakku. Ya, setelah ini silahkan boleh dikerjakan LK-nya. Bapak sudah lampirkan di Google Classroom masing-masing ataupun di grup WhatsApp kalian. Jadi bisa langsung dikerjakan. Bapak harap kalian bisa dapat mengerjakan dengan baik dan kalian dapat mengambil dari kisah Nabi Ismail ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.